menikmati baik-Mu, Tuhan, lebih baik satu hari pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hari di pelenggaran-Mu daripada 1000 hari di tempat menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini datang kepadamu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu akan kehadiran-Mu. Datanglah ke tengah-tengah kami saat ini, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah ibadah ini berjalan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni juga segala kesalahan kami, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saat ini, mari mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari bersyukur karena pertolongan Tuhan kita nikmati dan rasakan di sepanjang kehidupan kita. Dan memulai social distance ini, kita memiliki banyak waktu untuk semakin menikmati hadirat Tuhan. Mari bersyukur untuk media sosial yang kita gunakan saat ini sebagai alat untuk bertemu dan berbagi sukacita melalui firman yang akan melengkapi kita. Mari bersyukur secara pribadi.
ini, saya mengajak kita semua untuk datang mengakui setiap hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin melalui kehadiran sosmed yang seharusnya menjadi berkat dalam hidup kita, tetapi justru membuat sosmed mengalihkan kita dari Tuhan. Menghabiskan banyak waktu di sosmed dan melupakan untuk berjumpa dengan Allah. Bahkan, mungkin kita menjadikan sosmed sebagai Tuhan-Tuhan kecil di dalam kehidupan kita. Mari mengaku dosa secara pribadi. Saat ini kita masuk dalam sharing firman yang akan dibawakan oleh Kak Feni Amelia Wongsong Eskom MA dengan tema Budak Sosmed. Namun, sebelum itu kita nyanyikan pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Kepada Kak Feni Amelia Wongsong Eskom MA dengan kasih dipersilakan. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana melihat sosial media di dalam perspektif yang benar, gitu ya. Nah, sebelum kita belajar bersama, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hari ini diberikan satu kali lagi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, tetapi kami boleh menikmati persekutuan kami sekalipun harus melalui media online seperti ini. Kami bersyukur untuk teknologi yang Tuhan karuniakan bagi kami di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga tidak membuat kami untuk terbatas di dalam mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan apa yang akan kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami supaya kami mendengar, supaya kami menyimak dengan baik, dan kami memahami dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di masa-masa ini, termasuk secara khusus di dalam menggunakan sosial media yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, segala gangguan-gangguan baik dari rumah kami, masing-masing ataupun dengan gangguan teknologi, sinyal dan sebagainya, kiranya Tuhan tutup bungkus supaya hal itu tidak menghambat ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Ya, tadi nama saya sudah disebutkan. Ini nama saya, Feni Amelia Wongso Eskom MA. Jadi S1-nya memang sarjana komputer, program sistem informasi, S2-nya Holistic Child Development. Jadi memang agak agak tidak kongruen antar S1 dengan S2, tetapi ternyata di masa-masa ini dua-dua ilmunya bisa dipakai gitu ya. Nah, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di Sandikarsa yang secara khusus memberikan kesempatan hari ini menyampaikan firman Tuhan, gitu ya. Nah, karena kita memang tidak bertatap muka, saya berharap dengan kehadiran slide saya itu bisa tetap membuat teman-teman fokus ya. Nanti di tengah-tengah em, sharing firman, jikalau ada teman-teman yang ingin menanyakan, silakan teman-teman mengetik di live chatnya. Teman-teman bisa bertanya ataupun mengomentari atau mungkin menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap hal yang teman-teman dapatkan hari ini. Nah, kita akan belajar bersama. Saya merindukan teman-teman kita coba melihat dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan ayatnya yang ke-33. Saya cuma ambil dua ayat ini untuk kita perhatikan bersama-sama, tetapi nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman kenapa sampai Paulus menuliskan bagian ini untuk jemaat di Korintus, gitu ya. Oke, next teman-teman silahkan buka 1 Korintus 10 ayat 23 dan ayat yang ke-33. Next slide. Oke. Oke, ini ya, ada saya sudah tuliskan, saudara. Nah, silahkan teman-teman coba membacanya. Saya akan menolong teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, kalau kita melihat dari 1 Korintus 10 ayat 23 ini, kenapa sampai eh, Paulus menuliskan hal itu? Nah, kita lihat satu ayat ini dulu ya. Nah, kalau kita memperhatikan dalam perikop di 1 Korintus pasal 10, mulai dari ayat 1, di situ kita bisa melihat bagaimana sebenarnya orang Israel itu menjadi eh, satu contoh, satu peringatan untuk mereka terhadap apa yang sudah mereka alami. Sehingga itu diulang oleh Paulus waktu menyampaikannya kepada jemaat di Korintus. Ya, karena waktu itu di jemaat di Korintus terjadi banyak hal-hal yang diperdebatkan. Secara khusus yang diperdebatkan itu adalah persoalan makan minum, gitu ya. Lalu kemudian dipersoalkan juga tentang perkawinan, dipersoalkan tentang perselisihan dan banyak sekali hal-hal yang dipersoalkan di jemaat Korintus. Nah, karena itu kenapa Paulus memberikan satu peringatan kepada orang-orang di Korintus, belajar. Ingat, perhatikan, belajar dari pengalaman orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Nah, saya suka sekali cerita ini. Kenapa? Karena kemarin waktu Paskah juga banyak membahas bagian ini, teman-teman. Nah, yang menarik karena Paulus memulai
Dan dia mengatakan di ayat 1 dari pasal 10 ini, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara. Artinya apa? Paulus mau mengajar kepada jemaat di Korintus bahwa ingat ini, pernah terjadi hal yang seperti ini. Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Artinya semuanya dapat perlindungan begitu ya. Baik yang taat maupun yang tidak taat. Untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini peristiwa waktu mereka dilindungi tiang awan gitu ya. Lalu kemudian bagaimana mereka melintasi laut begitu ya waktu mereka harus keluar dari Mesir. Dan mereka semua, perhatikan, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Satu sumber, ajarannya dari Musa. Dan ajaran yang dari Musa itu datangnya dari Allah. Ingat satu sumber informasinya dan diajarkan oleh Musa pada waktu itu. Dan mereka juga semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani. Gitu ya. Nah, ya konteksnya bahwa batu karang itu adalah Kristus sendiri. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Artinya mereka secara umum dapat berkat gitu ya. Tapi sebagian besar dari mereka itu dibinasakan karena mereka nggak taat. Itu poinnya. Mereka dibinasakan karena mereka nggak taat. Semuanya ini, perhatikan ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Artinya apa? Waktu Tuhan menyediakan banyak hal bagi orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir gitu ya, kesempatan untuk menikmati tanah perjanjian. Di dalam masa-masa itu mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tuhan sediakan, tapi mereka melanggar. Saya kasih contoh, waktu Tuhan bilang atau mereka dikasih makan manna begitu ya. Eh, Manna itu ada pagi-pagi benar. Jadi harus diambil dan harus cukup. Jadi jangan berlebih, gitu ya, jangan berlebih. Ambil cukup untuk dimakan satu hari dan nggak boleh sisa. Jadi artinya mana yang diambil pagi-pagi itu yang di atas embun itu, gitu ya, jadi di atas tanah yang berembun, di situ ada mana, di situ mereka ambil. Nah mereka dikasih ingat, jangan ambil berlebih, ambil secukupnya untuk dimakan satu hari itu. Nah tetapi waktu dikasih peringatan begitu, mereka melanggar. Ada orang yang mengambil mana lebih, gitu ya, takut gitu kan, tidak kedapatan, takut bahwa besok Tuhan tidak kasih mana lagi. Mereka ambil ambil berlebih mananya, menumpuk di dalam rumahnya, dan tahu-taunya mana itu memang busuk, tinggal busuk. Dan Tuhan nggak suka orang Israel seperti itu. Dia sudah dikasih makan mana, gitu ya, lalu kemudian dikasih aturan, ambilnya sekian, tapi mereka ambilnya banyak, gitu. Berarti rakus, teman-teman. Jadi apa yang kita bisa lihat sebenarnya, memang kalau bicara tentang sosial media, sepertinya tidak ada hubungannya dengan bagian cerita ini. Tetapi apa yang saya mau bagikan kepada teman-teman itu adalah mengenai prinsip apa yang harus kita lakukan dengan apa yang tidak harus kita lakukan. Ini soal prinsip. Karena kalau kita mau bilang begini, di Alkitab tidak ada bahasa tentang sosial media. Karena waktu itu belum ada loh, tidak sesuai zamannya. Dulu belum ada sosial media. Tapi apa yang kita bisa lihat, saya tertarik dengan 1 Korintus ini karena dipenuhi dengan banyak prinsip-prinsip, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, waktu mereka juga soal mempeributkan soal makan, mana makanan yang benar, mana makanan yang nggak benar, mana makanan yang haram, mana yang tidak haram, begitu. Jadi mereka ribut soal hal itu. Sehingga akhirnya Paulus bilang bukan persoalan makanannya, bukan persoalan minumannya, tetapi apakah kamu melakukan itu di dalam konteks yang benar? Apakah kamu melakukan itu untuk melakukannya karena kamu melakukannya untuk kemuliaan Allah, gitu ya. Kalau kita memperhatikan bagian berikutnya di 1 Korintus pasal 10 ini, karena dia ribut soal makan minum, Paulus bilang, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan persoalan makannya. Ya mungkin bagi beberapa orang tidak bagus makan babi, gitu ya. Ya
dari segi kesehatan, banyak lemaknya, penuh kolesterol dan sebagainya macam. Tapi mungkin ada beberapa orang yang makan aja begitu. Nah, tapi bagian sebelumnya yang menarik karena dia bilang begini, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Nah, gitu ya. Ini persoalan makanan, saudara, yang dipeributkan. Jadi kalau mungkin untuk bagi beberapa orang, sederhananya begini. Bagi beberapa orang kalau makan makanan A, nah mungkin ada beberapa orang, ih kenapa kok makan darah? Nggak boleh tuh makan darah. Itu najis. Nggak ini, nggak macam-macam lah alasannya. Ya mungkin kalau bagi dia, najis memakan darah, janganlah kamu makan. Tetapi jangan membuat saudaramu yang lain juga akhirnya mengikuti apa yang kamu lakukan gitu ya. Bahwa mereka semua juga nggak boleh makan darah. Nah, mungkin ada orang bilang, kalau saya mengucap syukur terhadap makanan yang tersedia, ya nggak apa-apa lah ya dimakan. Jadi intinya jemaat di Korintus itu eh, terjadi perdebatan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak prinsip. Sehingga Paulus bilang kepada mereka, jika kamu makan atau jika kamu minum, lakukanlah. Atau jika kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya menggarisbawahi ayat ini termasuk ayat yang tadi kita baca. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya apa? Dari satu ayat ini, saya mau bilang ini adalah rules yang kita bisa pakai untuk menentukan apakah waktu kita melakukan A, B, C, atau D, itu benar, itu berguna, dan itu membangun. Kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, mungkin kita perlu bertanya besar gitu, apakah ini sesuai atau tidak gitu. Jadi bukan persoalan bendanya begitu ya, kayak tadi persoalan makan dan minum atau persoalan-persoalan yang lain. Tapi persoalan prinsipnya, apakah kita melakukan segala sesuatu itu berguna atau melakukan segala sesuatu itu untuk membangun orang lain. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 33-nya ya, ini seperti yang muncul di layar, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Ingat, jadi Paulus bilang, sebelumnya, slide sebelumnya deh ya, bukan untuk kepentingan diriku, perhatikan di garis bawah, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang, supaya, supaya mereka beroleh selamat, gitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan, poin yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Korintus itu adalah apakah kita melakukan itu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi Paulus melakukannya itu untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, prinsip ini yang kita mau pegang dulu sama-sama malam hari ini, prinsip ini ya. Entahlah nanti bicara soal sosmed gitu ya. Kita pegang prinsip ini soal apakah segala sesuatu itu berguna, apakah segala sesuatu itu membangun, dan apakah itu dilakukan untuk kepentingan banyak orang. Perhatikan bagian terakhirnya, supaya mereka beroleh selamat. Saya suka prinsip ini. Sehingga kalau ditanyakan, bagaimana seharusnya kita bersosmed? Karena ini kan sesuai dengan temanya. Nah, temanya kan bicara tentang budak sosmed, begitu ya. Nah, mau menjadi budak atau tidak itu teman-teman yang memilih. Nah, tetapi saya mau kasih teman-teman satu rules bahwa bagaimana kita bersosmed, perhatikan 3 rules ini berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Ingat masalah prinsip. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun untuk kepentingan banyak orang? Gitu ya. Kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, maka teman-teman perlu mempertanyakan lagi apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak. Nah, kalau mau bicara atau mempertanyakan tentang sosial media, teman-teman, atau kecanggihan teknologi di masa sekarang, seharusnya kita mensyukuri itu. Kenapa? Karena itu adalah anugerah yang diberikan untuk dapat dinikmati oleh manusia. Pengetahuan, berkembangnya ilmu pengetahuan itu adalah satu karunia yang Tuhan karuniakan kepada manusia di konteks zaman sekarang. Artinya apa? Dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya masa, kita perlu juga menggunakan segala sesuatu dengan cerdas.
Tuhan karuniakan banyak hal bagi kehidupan umat manusia. Untuk apa? Untuk menolong kehidupan umat manusia. Nah, tetapi tiga tergantung di tangan siapa ini benda, gitu ya. Saya nggak mau bilang, gitu ya. Em, saya ingat sebelum masa-masa pandemi ini, saya beberapa kali bawa materi tentang dampak positif dan negatif dari media digital, begitu ya. Eh, Waktu itu memang banyak sekali orang soroti dampak negatifnya. Kenapa? Karena banyak anak-anak tidak lagi, ini kan kayak bikin banyak penggambaran bahwa banyak anak-anak lagi tidak mau main main bola di luar rumah karena mereka lebih senang main main HP di dalam rumah. Banyak anak-anak sekarang akhirnya kita labeli sebagai generasi yang menunduk karena biar sampai dia jalan di tengah keramaian yang dipegang juga HP-nya, begitu ya. Nah, itu disoroti di dalam konteks sebelum COVID ini ya, disoroti. Nah, apakah waktu itu kita mau salahkan HP-nya? Atau waktu itu kita mau salahkan aplikasinya? Tidak, teman-teman. Aplikasinya nggak salah. Handphonenya nggak salah. Karena itu sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang patut kita syukuri untuk memudahkan kehidupan umat manusia. Tapi persoalannya di tangan siapa itu? Itu yang perlu menjadi pertanyaan besar buat kita. Di tangan siapa teknologi itu? Di tangan siapa alat itu? Apakah dia berguna? Apakah dia membangun? Dan untuk kepentingan banyak orang. Nah, kalau teman-teman melihat di dalam konteks setelah COVID ini, di masa-masa COVID ini, saudara, sekarang kita nggak antipati lagi gitu ya orang yang main handphone setiap hari. Jujur aja saya dari pagi sampai malam seperti ini pegang handphone terus, teman-teman. Kenapa pagi ada PA, terus tadi sempat siang rekaman, ya semua pakai teknologi begitu, pegang HP terus. Saya nggak punya alat yang lain selain HP saya begitu. Lalu kemudian belum lagi depan laptop terus karena harus ngecek laporan gitu ya, rapat lewat online dan sebagainya. Mungkin kalau 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 misalnya saya tidak bekerja dari rumah, mungkin orang-orang di rumah saya akan bilang kamu ini semuanya pegang HP terus gitu ya, nggak ada lagi kerja yang lain-lain. Tapi karena ini sekarang kondisinya berbeda, saya pegang HP dari pagi sampai malam nggak dilarang, saudara. Kan masalah persepsi, gitu ya, masalah kita melihat kondisinya. Nah, tetapi sebenarnya teman-teman, kalau kita mau melihat, membuka wawasan kita secara cerdas, saudara, entah sebelum COVID-19 ini merebak, atau di masa-masa ini merebak, saya sebagai orang yang paling tidak tahu lah gitu ya tentang sosial media, eh, saya menyadari bahwa ini sesuatu hal yang baik gitu. Tergantung kita bagaimana menggunakannya. Jadi tidak salah begitu, gitu ya. Tidak salah bersosial media, tidak salah punya banyak akun-akun begitu ya, akun di YouTube kah, akun di Instagram kah, lain kah, WA kah dan sebagainya macam. Nah, tetapi persoalannya adalah yang kita gunakan, seberapa banyak waktu kita menggunakan segala sesuatu itu untuk berguna bagi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kata Paulus bagi jemaat di Korintus, jika kamu makan atau jika kamu minum, atau jika kamu melakukan segala sesuatu. Artinya Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu hidupmu, apakah itu memuliakan Allah atau tidak. Nah, kita persempit. Apakah jika kamu menggunakan sosial media, kamu memuliakan Allah atau tidak? Jikalau di dalam masa-masa sebelum merebak COVID, saudara, saudara menghabiskan lebih banyak waktu bermain sosial media, gitu ya, ketimbang membaca firman Tuhan, ketimbang berdoa, ketimbang saat teduh, ketimbang beribadah, maka Anda salah menggunakan sosial media. Keliru, gitu ya. Saya nggak bilang sosial medianya salah, karena saya juga main Instagram, saya juga main game. Tetapi pertanyaan terbesar buat kita, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melakukan semua itu ketimbang melakukannya untuk Tuhan, ya kan? Nah, kalau lebih banyak waktu kita habis untuk kesenangan diri kita sendiri, ini kan tadi kan, kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, ya itu salah. Itu keliru ya, bukan salah, keliru. Nah, itu yang disoroti sebenarnya sama
Paulus di dalam bacaan kita di 1 Korintus, kalau hal yang kita lakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Makanya dia bilang, aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi kalau dulu sebelum merebak COVID, saudara banyak menggunakan sosial media teman-teman hanya untuk menyenangkan diri teman-teman sendiri, memuaskan kesepian teman-teman sendiri karena nggak bikin apa-apa, ya sudahlah main main handphone lah begitu ya. Eh, Update status terus-menerus begitu tanpa henti. Isinya juga kosong, isinya juga hal-hal yang gabut, isinya juga hal-hal yang tidak berguna begitu. Nah, itu berarti keliru di dalam menggunakan apa yang ada pada kita karena untuk kepentingan diri sendiri, gitu ya. Nah, tetapi ada orang-orang di masa itu tetap menggunakan sosial media tetapi dia pakai untuk hal-hal yang lain, gitu ya. Misalnya dia pakai menjadi sarana pembelajaran untuk orang-orang, dia share ilmu melalui story-story Instagramnya, dia share kata-kata penguatan melalui status-statusnya. Nah, dia pakai itu untuk berguna bagi orang, dia pakai itu untuk kepentingan banyak orang supaya mereka beroleh selamat. Itu kata yang perlu kita garis bawahi. Artinya, sebelum COVID terjadi, sudah ada dua jenis orang yang dibentuk oleh sosial media. Nah, kalau dia pakai untuk kepentingan diri sendiri dan akhirnya dia sulit lepas, menimbulkan kecanduan terhadap dirinya terhadap sosial media itu, alat itu, benda itu, maka dia sudah diperbudak olehnya. Gitu ya. Maka itu akan menjadi sesuatu hal yang negatif bagi dirinya. Tetapi ada jenis orang yang memakai sosial media untuk kepentingan banyak orang. Itu kita nggak bisa bilang bahwa wah, semua orang yang pakai HP berhala itu HP, ya kan? Itu nggak bijak, saudara, kalau kita ngomong kayak gitu. Atau yang bilang, oh, semua itu orang yang pakai Instagram, posting-posting status, eh, berhala semua itu. Nggak benar ya itu. Bahkan sempat saya pernah mendengar ada orang yang statement ini ya, dulu sebelum COVID merebak, teman-teman, sudah ada live streaming, ibadah live streaming, sudah ada teman-teman. Bahkan jauh sebelum itu di awal tahun 2000, di era-era milenial teman-teman, ya mungkin teman-teman baru lahir, tapi sudah ada ibadah lewat televisi teman-teman, berdoa lewat TV, gitu ya. Sampai di masa-masa itu banyak orang berpikir, wah bahaya nih tahun-tahun kalau berkembangnya zaman, jangan sampai gereja kosong karena eh, orang nggak mau lagi ke gereja karena nonton TV. Gitu ya, ibadahnya cukup di TV, lalu kemudian persembahannya ditransfer. Itu dulu, sebelum COVID merebak, saudara. Kita menyoroti hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, sekarang coba tanya pada diri kita sendiri. Dan kita coba buka mata lebar-lebar gitu ya. Berapa gereja yang sekarang live streaming lewat YouTube? Berapa sekarang gereja yang ibadahnya di rumah, teman-teman? Berapa sekarang gereja yang kita kasih persembahan transfer aja? Berarti statement kita sebelum COVID dengan statement kita setelah COVID mungkin bisa jadi berbeda. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Jadi persoalannya bukan kepada bendanya ya, tetapi kepada apa yang kita lakukan itu benar-benar memuliakan Tuhan atau tidak. Gereja-gereja tradisional dulu banyak antipati kepada gereja-gereja modern terkait dengan model ibadah. Saudara, saya sedikit menyinggung, sedikit aja. Tapi ini membuat kita untuk melihat bahwa sebenarnya generasi berubah, saudara. Zaman berubah. Jadi bukan menyalahkan zamannya. Misalnya dulu beberapa gereja-gereja tradisional antipati kita tepuk tangan di dalam gereja. Dulu beberapa gereja antipati kita pakai alat musik yang pakai drum, gitar bass gitu ya. Tapi kita bertanya sekarang berapa gereja yang sekarang sudah mulai ibadahnya full band. Karena kalau mereka nggak begitu, mereka akan kehilangan generasi yang warnanya generasi ini nggak lagi musiknya itu piano tunggal, saudara. Tapi mereka lebih senang yang full musik, full band gitu kan. Nah, gereja harus menghadapi perkembangan zaman. Apalagi sekarang COVID merebak. Gereja harus menghadapi perkembangan zaman.
Jadi sekarang semua beralih ke live streaming, saudara. Yang dulu mungkin ada beberapa gereja menyalahkan gereja-gereja yang di awal tahun 2000 itu yang sudah live streaming waktu itu. Nah, apa yang saya mau bilang dari kondisi ini? Saya mau bilang kepada teman-teman, cerdaslah ketika kita mengomentari segala sesuatu terkait dengan teknologi. Jadi cerdaslah melihat, cerdaslah mengukur. Nah, jadi kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang berubah, saya selalu bilang kepada teman-teman seperti tadi, bagaimana bersosmed, lihat dari tiga hal yang tadi kita pakai. Apakah itu berguna, membangun, atau untuk kepentingan banyak orang. Kalau banyak orang terberkati karena live streaming, pakailah itu untuk memberkati banyak orang. Kalau itu membangun kehidupan rohani seseorang, dan itu mendekatkan orang itu kepada Tuhan, pakailah itu. Buktinya sekarang kita pakai sosial media, saudara, untuk beribadah. Paham ya? Nah, jadi kalau kita ditanya, sejauh apa kita menggunakan sosial media kita dengan bijaksana, sejauh tangan kita mengkliknya, saudara. Nah, saudara kalau memakai eh, fasilitas atau media yang kita gunakan sekarang, dan itu kita pakai untuk kepentingan banyak orang, teruslah lakukan itu karena itu membangun hidup orang, dan itu untuk kepentingan banyak orang, supaya mereka beroleh selamat. Tapi kalau saudara menghabiskan banyak waktu hanya untuk kepentingan diri sendiri, nonton drama Korea sampai apa dari pagi sampai malam, sampai subuh, nggak berhenti-berhenti. Apalagi dapat kuota gratis nonton, misalnya kayak gitu. Nah, itu keliru menurut saya. Itu kan menyiksa tubuh. Nah, artinya cara mengukurnya begitu. Bukan malah menyalahkan alatnya. Jadi bijaklah dan cerdaslah di dalam bersosial media. Kalau saudara diperbudak oleh sosial media, ini dampaknya gitu ya. Saudara diperbudak, ya saudara pasti akan tahu ya, banyak sekarang orang menjadi apa mengalami gangguan karena penggunaan sosial media yang berlebih, saudara. Saya belakangan menyadari, iya benar ya, ketika saya menggunakan sosial media berlebih, saudara, ini dari pagi sampai malam pakai headset, telinga saya agak berdengung, saudara. Jadi memang ada plus minusnya. Jadi saya akhirnya mulai membatasi, oke untuk beberapa situasi mungkin buka aja headsetnya gitu ya supaya telinga saya juga nggak ini. Terus mata juga bisa ini ya terganggu karena berhadapan terus dengan layar. Itu dampak-dampaknya begitu secara kesehatan. Nah, tapi apa yang terjadi di dalam dampak secara spiritual terhadap diri kita? Nah, saya mau mengajak teman-teman, buat teman-teman yang eh, ada aktif di dalam diskusi saat ini, saudara bisa menuliskan apa sih menurut teman-teman kalau bicara soal dampak gitu ya. Dampak dari sosial media itu tidak hanya serta-merta bicara negatifnya, tapi juga ada positifnya gitu ya. Berarti, nah silahkan teman-teman coba menurut teman-teman, saya rasa teman-teman semua tahu lah ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman atau mungkin teman-teman sudah mengalami juga gitu ya dampaknya. Silahkan teman-teman ketikkan di kolom chat, entah itu dampak positif, entah itu dampak negatif. Kita coba brainstorming. Menurut teman-teman, apa dampak positif dan apa dampak negatif waktu kita bersosial media? Nah, sambil sedikit gitu ya menambahkan eh, wawasan teman-teman, jangan sampai kita akhirnya dalam tanda kutip gitu ya mengharamkan segala sesuatu karena melihat hal yang negatifnya. Misalnya ada beberapa jenis orang, saya ingat sekali dulu waktu awal-awal muncul Android gitu ya. Jadi saya juga tetap mengikuti perkembangan-perkembangan. Waktu mulai muncul Android, teman-teman, saya ingat ada satu teman saya yang bilang begini, saya tidak mau pakai Android. Saya lebih setia pakai HP kili-kili. Gitu ya. Dia pakai istilah HP kili-kili. HP communicator, komunikasi dan center. Gitu ya. Tahu lah teman-teman ya yang layarnya masih kecil, kemudian kalau mau ketik SMS gitu ya harus ketik berkali-kali hurufnya untuk dapat huruf tertentu yang kita inginkan. Saya rasa teman-teman tahu lah HP kili-kili, HP yang kecil itu yang dipakai hanya untuk telepon. Nah, waktu Android mulai merembet awal-awal itu, teman saya bilang begitu, saya nggak mau ganti ya ke Android.
saya mau tetap pakai HP ku yang seperti ini, HP kili-kili, lebih ini, lebih menurutnya dia lebih afdol begitu ya. Eh, Terus saya komentari, saya bilang, loh kenapa kamu tidak mau pakai HP Android, kan fasilitasnya lebih banyak begitu ya, keuntungannya lebih banyak, dan kamu bisa, karena dia juga seorang hamba Tuhan gitu ya, dan kamu bisa menjangkau lebih banyak orang dengan teknologi yang ada di genggamanmu begitu. Karena saya mungkin karena orang komputer juga, jadi bahasanya begitu begitu ya. Terus dia bilang saya nggak mau. Dia bilang saya nggak mau pakai HP begitu. Nanti saya juga jatuh di dalam dosa. Coba bayangkan gitu ya cara pemahaman. Nanti saya jatuh di dalam dosa karena dari situ kan nanti bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa lihat. Jadi macam-macam lah alasannya. Itu saya bilang, untuk lihat ini, lihat itu kan butuh akses dari dirimu. Pertanyaannya adalah bukan persoalan HP Androidnya yang bermasalah, tapi apakah kamu bisa mengendalikan dirimu untuk tidak membuka hal-hal yang tidak benar, tetapi memaksimalkan hal-hal yang baik dalam penggunaan Android itu. Nah, tapi dia tetap kekeh dan akhirnya tetap memutuskan untuk memakai HP kili-kilinya, saudara. Tapi selang waktu ketika kami tidak bertemu dan kemudian akhirnya bertemu lagi, saya memperhatikan ternyata handphonenya sudah Android juga, saudara. Yang padahal dulu dia dalam tanda kutip sedikit mengharamkan menggunakan Android. Gitu ya, karena ternyata memang apa ya, kita tidak usah terlalu ini ya dengan pakem-pakem tertentu, tetapi belajar untuk melihat eh, itu tadi, tiga poin yang menjadi garis besar, apakah itu berguna, berdampak bagi orang lain, atau itu membangun orang lain. Nah, kalau Kak Multi, dampak positif salah satunya bisa PA bersama dengan adik-adik yang di luar kota. Nah, itu ya, berarti kan bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Supaya orang bisa tetap apa, mengalami karunia Tuhan melalui firman Tuhan yang didengarkan secara online. Gitu ya. Itu Kak Multi, gitu ya. Adik-adik PA yang di luar kota akhirnya bisa menikmati juga ya firman Tuhan, sekalipun tidak harus bertatap muka langsung. Itu dampak positifnya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada nggak? Silahkan teman-teman ketikkan di kolom chatnya apa dampak negatif. Sorry, dampak positif. Oh ini dampak positif lagi. Sangat lebih memudahkan untuk berkomunikasi, cepat update informasi terbaru. Oke, berarti memang ini generasi-generasi milenial ya. Kadang-kadang kan kita selalu membahas, oh generasi milenial itu terlalu ini. Nah, ternyata di zaman sekarang mungkin anak generasi milenial akan bilang begini, tuh kan, saya bilang kan, kami nggak salah tuh pakai sosial media tuh. Nah, mungkin orang-orang jenis-jenis eh, apa yang hidup di era modern mungkin akan mengangguk-mengangguk terhadap orang-orang milenial pada saat ini. Bahkan yang saya lihat sekarang banyak orang-orang yang di generasi modern sekarang belajar sama anak-anak milenial bagaimana menggunakan sosial media karena mereka juga tetap mau terhubung dengan rekan-rekannya selama masa-masa pandemi ini. Nah, positifnya ini dari Esther. Sangat mudah mengakses informasi apapun. Ya, sangat mudah informasi apapun. Sekarang ada Om Google, tanya apapun muncul di Google. Nah, negatifnya kadang lupa waktu hingga kegiatan yang lain terbengkalai. Nah, ini sisi lainnya. Artinya kalau kita bicara soal negatifnya, berarti itu bicara tentang kita. Kita yang menggunakan. Nah, karena kalau misalnya supaya kita bisa ingat waktu, maka tetapkanlah batasan-batasan sejauh apa teman-teman menggunakan sosial media, begitu ya. Biasanya saya coba mengatur di agenda saya kalau misalnya hari ini sudah ada pelayanan seperti ini, gitu ya, karena berhadapan dengan media, maka saya sebisa mungkin tidak ambil jadwal hari ini untuk KTB. Karena itu berarti kan selain saya bekerja keras, selain mata saya bekerja keras, selain telinga saya bekerja keras, HP saya juga kasihan bekerja keras. Gitu ya, karena kan baterainya kan juga perlu dicas begitu ya. Itu juga energi yang keluar lebih besar. Jadi kita seharusnya perlu mengatur itu dengan baik, dengan bijaksana. Karena itu tadi saya bilang kita perlu cerdas untuk menggunakan teknologi yang ada di genggaman kita, gitu ya. Nah, ini lagi dari Betly.
itu ya, mengetahui banyak ilmu yang terupdate, bisa berkomunikasi jarak jauh sambil bertatap muka. Dampak negatifnya bisa menyebabkan insomnia. Ya, karena di dalam masa-masa pandemi ini beberapa orang keluhan-keluhan yang saya dengar itu ya insomnia karena terbalik dunianya. Ya, siang tidur, kemudian malam baru on, ya itu. Nah, bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita. Jadi lagi-lagi kan dari diri kita kan, cara kita menggunakan. Nah, kalau dari Nova, dampak negatifnya banyak orang yang menggunakan sosial media untuk menyebarkan hoax dan berita-berita tidak penting. That's right. Ini saya setuju sekali. Coba kita balik. Kalau hoax begitu cepat merebak melalui sosial media, kenapa kita nggak berpikir kalau kabar baik pun bisa cepat merebak melalui sosial media? Nah, karena itu ketika teman-teman berhadapan dengan hoax, teman-teman seharusnya juga cerdas. Saya kasih contoh hoax, misalnya kayak kemarin Zoom sempat viral begitu ya. Awal-awal masa pandemi ini Zoom naik daun begitu. Lalu kemudian muncul pemberitaan tentang kalau kita pakai Zoom, kemudian internet banking kita bisa dijebol, m-banking kita di handphone bisa dijebol, macam-macam lah begitu, sampai HP goyang-goyang sendiri. Nah, saya, jujur teman-teman, saya sebagai orang yang memahami teknologi, itu bertanya-tanya, kok bisa ya berita macam begini muncul begitu. Jadi saya tidak langsung sampai banyak beramai-ramai begitu sampai adik KTB saya disuruh hapus Zoom-nya. Ayo hapus uninstall begitu ya. Terus saya bilang, sekalipun kamu hapus Zoom-mu, masalahnya datamu udah masuk gitu. Nggak mungkin gitu ya, karena kamu kan regis waktu mau masuk aplikasi Zoom. Udah terbaca kalau masalah data begitu. Masalahnya kita kan bikin Google juga, kita kan juga regis, masukkan nama, alamat email. Semua aplikasi pasti kita regis loh. Jadi pasti apa yang dilakukan itu masih sesuai standarnya. Tapi kalau misalnya HP gerak sendiri, kemudian bisa jebol dan sebagainya, jujur waktu muncul berita itu, saya mempertanyakan, saya belum cepat-cepat hapus Zoom saya. Saya masih meyakini bahwa kalaupun secanggih-canggihnya orang meretas, begitu ya, karena dulu kita juga belajar yang kayak gitu, memang ada orang-orang yang usil begitu. Tapi saya yang secanggih-canggihnya orang yang mau meretas, saya masih masih positifnya ya. Masih ada juga orang-orang yang cerdas yang masih bisa mengatur pengamanannya. Buktinya Bang kan juga orang-orang cerdas kan yang mengatur pengamanannya. Jadi saya masih positif begitu ya. Akhirnya saya mencari tahu informasinya. Ini hoax apa enggak gitu ya. Dan berita yang saya dapatkan, kabar ini hanya merebak di Indonesia, saudara. Hanya merebak di Indonesia. Berita-berita di luar tidak pernah memberitakan bahwa gara-gara Zoom yang kita pakai itu bisa membobol ATM kita. Dan saya langsung bilang ini hoax. Saya share ke adik PA saya itu hoax. Tolong jangan dipercaya. Kalau kabar bahwa Zoom bisa mengambil data apa semua gitu ya, data kita disalahgunakan. Nah, itu memang benar karena sudah ada pemberitaannya. Tapi kalau untuk case dia membobol ATM, lalu kemudian dia bisa membuat HP kita bergerak-bergerak sendiri, itu keliru. Mungkin bisa jadi HP mau bervirus, ada malware-nya atau ada trojannya. Itu sangat memungkinkan kalau macam begitu. Atau mungkin kalau ATM-mu atau m-bankingmu terblokir, itu karena kamu kasih akses. Bukan karena dia otomatis meretas. Gitu. Nggak begitu. Mungkin karena terlalu film-film begitu ya. Lalu kemudian saya coba cari informasinya lagi. Oh ternyata banyak kan informasinya memang cuma screenshot screenshot WA yang nggak jelas begitu. Nah, kita orang Indonesia sering sekali percaya hoax ketimbang berita benar. Nah, karena itu bijaklah untuk hal-hal yang tidak berguna, nggak usah di-share. Kalau misalnya teman-teman baca hal itu kayaknya nggak bagus deh, silahkan di-share bahwa ini hoax. Atau nggak usah share lah, begitu, supaya menghentikan penyebaran hoaxnya. Nah, itu ya, jadi salah satu dampak negatifnya, hal-hal hoax itu mudah merebak, tapi mari kita cari sisi positifnya. Kalau hoax begitu cepat merebak, maka saya percaya kabar baik juga begitu bisa cepat merebak melalui sosial media. Kenapa kita nggak pakai itu? Kan itu di tangan kita. Nah, lalu kemudian dari Harry Cardibuli, ini saya baca sesuai dengan nama akunnya ya. Dampak positifnya bisa menghubungi keluarga saat kita di perantauan, gitu ya, ya melepas rindu ya. Negatifnya pengeluaran bertambah karena beli kota, ya betul. Itu kita harus mengeluarkan kos yang lebih besar memang untuk itu karena kita menggunakan fasilitas. Nah, makanya itu bijak juga. Silahkan teman-teman share search gitu ya, mana kuota-kuota yang murah terjangkau untuk mahasiswa.
Nah, positifnya lagi dari Adriani dapat membagi informasi sama ya. Negatifnya, dalam rumah kurang komunikasi antar anggota keluarga karena fokus main medsos, kadang membuat kita malas. Nah, untuk teman-teman yang karena bekerja dari rumah saja, gitu ya, kuliah dari rumah saja, kalau teman-teman kuliah atau kalau teman-teman bekerja, silahkan berhadapan dengan handphone, gitu ya, atau laptop dengan menggunakan sosial media yang teman-teman pakai. Tapi justru dengan bekerja dari rumah ini sebenarnya adalah kesempatan bagi teman-teman eh, bekerja atau kuliah dari rumah ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan banyak hal positif juga di rumah. Jadi contoh kayak saya membatasi diri saya, kalau misalnya saya lagi tidak bekerja, maksudnya tidak menggunakan HP begitu ya, tidak lagi on seperti ini, maka saya tidak akan pernah pakai HP saya. Sisanya saya pakai untuk masak di rumah, gitu ya, bikin kue, bercengkrama dengan orang, urus tanaman, itu. Karena kita belajar untuk mengelola waktu kita selama kita di rumah saja. Kecenderungan untuk main sosial media itu sangat besar, gitu ya, dorongannya sangat kuat. Tapi kita bisa belajar untuk mengontrol diri kita. Nah, itu ya. Jadi eh, punyalah pemikiran bahwa masa-masa ini langka untuk kita bisa habiskan bersama dengan keluarga. Jadi gunakanlah itu sebaik mungkin, gitu ya. Positifnya mendekatkan yang jauh, negatifnya menjauhkan yang dekat. Nah, gitu ya, ada juga yang begitu. Ini menurut Eca, menurut saya dampak positifnya kita dapat bertukar informasi sama ya. Kalau Yonita positifnya mempermudah memperoleh informasi, negatifnya biasa orang yang jauh disapa tetapi orang yang dekat atau orang yang sedang sama-sama dengan kita tidak disapa. Nah, itu pilihanmu. Itu pilihan kita. Maka yang tadi saya bilang bukan sosial medianya yang salah, tetapi kita yang menggunakannya, yang mungkin tidak terlalu bijaksana menggunakannya. Jadi di masa-masa ini aturlah waktu untuk bisa melihat mana yang memang kita harus bertatap muka di handphone kita selama beberapa jam, mana yang kita bisa menghabiskan waktu di rumah. Sejauh saya bekerja dari rumah, eh, saya melihat kalau pagi saya selalu pasti habiskan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya. Siang, siang sampai menjelang sore itu saya jarang pegang HP. Biasanya cuma balas WA sesekali begitu ya. Setelah itu simpan lagi. Banyak saya habiskan masa-masa siang saya untuk memasak, lalu kemudian nonton TV di rumah bersama dengan keluarga, main sama ponakan. Saya gunakan kesempatan itu. Nanti biasanya malam lagi seperti ini kalau ada pelayanan baru saya on lagi pakai HP. Jadi dua-duanya bisa dapat. Nah, artinya apa? Saya mau bilang masalah positif dan negatif terhadap sosial media itu ada di tangan kita. Entah kita mau pakai untuk positifnya atau kita mau lebih banyak menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Pilihannya ada di kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang ada di genggaman kita ini sebenarnya sangat ditentukan oleh siapa yang menggunakannya, bukan apa yang kita gunakan. Gitu ya. Eh, jadi ada orang mungkin tipe tipe HP-nya seperti apa ya itu bukan masalah itunya, tapi siapa yang menggunakannya sangat besar ditentukan oleh itu. Sekalipun mungkin memang kalau nanti ke depan bicara hal-hal yang kualitas lagi ya itu lain lagi. Misalnya mau menghasilkan video yang berkualitas ya memang perlu HP canggih begitu ya atau alat yang canggih. Tapi poinnya adalah masalah tadi yang teman-teman sharingkan soal positif dan negatifnya, rata-rata kan semua sharing positifnya informasi yang didapat lebih cepat. Betul, lebih cepat. Karena generasi ini memang sekarang sudah begini. Kita tidak bisa pungkiri. Kalau kita memungkiri hal itu, mungkin orang akan bilang kita hidup dari planet lain gitu. Zaman batu gitu ya. Nah, maka itu kita memang harus update. Itu positifnya. Informasi yang kita dapatkan bisa lebih mudah. Nah, negatifnya memang tadi banyak yang mengatakan bahwa yang dekat itu semakin jauh begitu. Nah, yang membuat yang dekat semakin jauh itu siapa? Kita atau HP kita? Nah, kadang-kadang kan kecenderungan kita kan menyalahkan apa yang ada begitu ya. Padahal sebenarnya yang menentukan itu kita. Nah, kembali lagi kepada tadi kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Nah, sebenarnya kan eh, Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus bukan persoalan makan dan minumnya, tetapi apa prinsip yang kamu lakukan ketika kamu melakukan hal itu? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun hidup orang lain?
dan apakah itu untuk kepentingan orang banyak, dan paling penting apakah itu memuliakan Tuhan. Nah, itu yang menjadi ukuran buat kita ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, teman-teman, termasuk pilihan-pilihan di dalam bersosial media. Nah, sekarang ini memang kita akan banyak memetik eh, dampak positifnya, tapi tidak dipungkiri bahwa tanpa disadari dampak negatifnya juga bisa menjadi bagian kita jika kita tidak bisa mengontrol diri kita dengan baik. Termasuk tadi nonton sampai subuh gitu ya. Nanti subuh baru tidur, baru dibalik lagi. Nah, itu yang penting untuk teman-teman bisa em, perhatikan gitu ya. Nah, kalau kita ambil positifnya, ya, saya selalu mau bicara positifnya aja begitu ya. Nanti negatifnya teman-teman bisa langsung terlibat. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa sekalian juga bertanya di chat ini. Silahkan bertanya. Tapi saya mau membagikan satu hal yang positif dari penggunaan sosial media. Mau bicara soal membagikan kabar baik, teman-teman. Ini adalah satu hal yang sebenarnya menjadi peluang emas bagi kita sebagai orang-orang yang mau menyampaikan kabar baik kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita yang jauh dari kita melalui sosial media. Nah, apa bentuk-bentuknya membagikan kabar baik itu? Saudara bisa pakai YouTube, sekarang kan banyak. Ini aplikasi-aplikasi yang saya pakai sekarang ini. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin ada yang lain, silahkan bisa sharing gitu ya. Nah, pakai YouTube bisa membagikan informasi, kita bisa live streaming untuk membagikan kabar baik bagi orang, untuk berguna bagi orang supaya mereka juga beroleh selamat. Itu kan kata Paulus di dalam suratnya bagi jemaat di Korintus. Lalu kemudian saya juga pakai podcast gitu ya, yang diputar di Spotify dan orang waktu lagi baring-baring, mau lagi kosong gitu ya, mau dengar-dengar cerita, mau dengar firman bisa buka podcast gitu ya. Karena di podcast sekarang sudah banyak juga orang membagikan kabar baik gitu ya. Lalu kemudian melalui IGTV kita bisa buat rekaman. Nah, beberapa video yang sudah saya rekam, saya memunculkan di IGTV. Jadi orang bisa lihat itu selalu gitu ya. Lalu kemudian Instagram saya juga saya pakai untuk membagikan kabar baik, bikin quotes-quotes, pakai Canva atau pakai Komika gitu ya, pakai video editing, lalu kemudian diposting di story-nya. Nah, itu kan eh, bisa memberkati banyak orang. Coba perhatikan Instagram kita, berapa pengikut kita? Minimal eh, misalnya kalau pengikut kita ada sekitar 1.000-an, minimal yang nonton 200-an, 300-an, begitu ya. Nah, paling tidak kalaupun dia lihat seret 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 begitu story kita, nyentol tuh apa yang dia lihat setiap hari. Jadi itu pilihan kita. Kita mau membagikan kabar baik atau tidak. Jadi kita yang memutuskan Instagram kita mau dipenuhi hal-hal apa? Apakah cerita-cerita kegabutan atau hal-hal yang lebih berguna, yang lebih berdampak bagi orang lain? Kita bisa memilih itu. Gitu ya. Nah, teman-teman, saya mendorong teman-teman menggunakan sosial media dengan lebih efektif supaya membagikan kabar baiknya juga lebih efektif. Karena di masa-masa ini sebenarnya adalah masa-masa emas, peluang emas bagi pelayanan kita untuk menjangkau sebanyak mungkin orang supaya mereka bisa mendengarkan kabar baik dengan lebih banyak gitu ya, dengan lebih sering, dengan lebih intens. Nah, sosial media ada di tangan kita. Kamu mau isi YouTube-mu dengan apa? Atau kamu menonton YouTube yang model bagaimana? Kalau nonton YouTube yang cuman apa bahas-bahas apa ya keseharian orang A, B, C dan D itu kan jauh lebih berguna ketika kita nonton YouTube, nonton khotbah begitu. Apalagi sekarang gereja-gereja sudah banyak juga punya YouTube gitu ya. Atau misalnya aplikasi WA kita. Nah, WA kita mau pakai untuk apa? Status-status di WA kita mau isi dengan apa? Informasi-informasi pentingkah atau hoax-hoax yang kita share? Itu ada di tangan kita, teman-teman. Itu pilihan kita. Zoom kita, eh, Google Meet kita, Hangout Google kita, Google Duo kita, itu juga bisa menjadi satu fasilitas yang sebenarnya sangat mendukung pekerjaan untuk membagikan kabar baik bagi orang-orang. Line, Twitter, email, dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah, kalau ini tiga ke bawah, Canva, Komika, video editing, itu adalah satu fasilitas yang bisa kita pakai untuk memudahkan pelayanan sosial media kita. Nah, itu semua ada di tangan kita. Apakah kita mendesain quote-quote yang membangun hidup orang,
Atau kita tulis di status-status kita kata-kata cemooh. Nah, itu kan pilihan. Nah, mungkin teman-teman mau bisa sharing atau mungkin mau bertanya lewat chat ini terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi pilihan mau jadi budak sosmed atau tidak itu sebenarnya ada di kita. Tergantung bagaimana perlakuan kita terhadap sosmed yang kita punya. Kalau kita menggunakannya terus-menerus tanpa henti, dan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, memuaskan hasrat kita, melampiaskan kesepian kita, maka itu bisa menjadi sesuatu hal yang memperbudak kita. Karena kan itu akan minta terus untuk dipenuhi, dipenuhi, dan dipenuhi. Tapi kalau kita menggunakan sosial media kita dengan cara yang cerdas, cara yang bijak, maka sosial media kita akan menjadi satu tempat untuk membagikan kabar baik bagi banyak orang, apapun bentuknya. Jadi pasti selalu ada positif dan negatifnya. Mirip, misalnya kak teman-teman kan di bagian kesehatan gitu ya, saya selalu pakai ilustrasi ini. Misalnya vitamin. Vitamin itu bagus untuk tubuh, ya kan? Beberapa kalau kita kan selalu menyarankan minum vitamin kalau lagi kurang sehat gitu ya, atau untuk menjaga daya tahan tubuh minum vitamin. Tapi tahukah teman-teman, dan saya yakin pasti teman-teman tahu ya, kalau kita mengkonsumsi vitamin berlebih, maka itu juga nggak bagus. Maka tubuh akan mengeluarkan vitamin yang berlebih kalau itu ada di dalam tubuh kita. Dan itu butuh energi yang besar untuk mengeluarkan vitamin yang kita konsumsi, yang berlebih itu di dalam tubuh. Artinya apa? Saya mau bilang, segala sesuatu itu baik. Tapi kalau segala sesuatu itu tidak berguna, pasti akan dibuang. Tapi kalau segala sesuatu itu berguna, pasti akan digunakan dengan sebaik mungkin. Dan itu akan mendatangkan dampak yang sebaik mungkin juga. Jadi sama seperti vitamin, kalau dia berlebihan, over gitu ya, overdosis, maka dia akan dibuang. Ya, tidak berguna, gitu ya, karena tidak berguna. Jadi kalau kita juga menggunakan sosial media kita overdosis, gitu, overlap, eh, overtime gitu ya, itu juga nggak berguna, saudara. Jadi kita yang memilih, ada di tangan kita. Nah, cara memilihnya, gunakanlah prinsip-prinsip yang tadi kita pelajari sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan yang kita pelajari ini bukanlah membahas tentang sosial media, tetapi prinsipnya adalah jika kita melakukan segala sesuatu, apakah itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Ukurannya di situ. Apakah itu berguna, apakah itu berdampak bagi orang lain, dan apakah itu membangun hidup orang lain. Oke, saya mungkin sampai di sini teman-teman. Saya mengajak teman-teman bisa berpartisipasi di dalam tanya jawab, bisa satu atau dua pertanyaan di dalam 5 menit terakhir ini. Silahkan teman-teman mengetikkan di kolom komentar. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin masih meresahkan teman-teman. Ini benar nggak ya Kak? Atau bagaimana? Bisa sharing dan kita bisa saling berbagi. Silahkan teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan jika ada di kolom komentar, saya menambahkan sedikit buat teman-teman bahwa jikalau sosial media itu memperbudak kita, itu sama berarti berhala-berhala kita adalah sosial media kita. Jadi sebenarnya terkait dengan apa yang disinggung juga oleh Paulus bagi jemaat di Korintus, gitu ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala, gitu ya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 15. Jadi, Paulus mau bilang segala sesuatu di luar Tuhan yang kita lakukan tidak untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah berhala-berhala kita. Jadi, kapan sosial media itu bisa menjadi berhala kita? Jika kita pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kita sebar hoax,
untuk hal-hal yang tidak berguna, kita jadi hacker gitu ya, itu juga menyalahgunakan. Kita nonton film-film yang tidak bersih melalui sosial media kita. Kita berlama-lama di situ, kemudian akhirnya mengalami kecanduan, bermain game sampai berlama-lama dan akhirnya kecanduan. Nah, itu bisa menjadi berhala buat kita. Jadi, waspada teman-teman di dalam menggunakan sosial media kita. Tapi, kalau kita membaliknya kepada hal yang positif, itu akan bisa menjadi satu sarana untuk membagikan kabar baik. Oke, ada pertanyaan dari Nelly, ya. Bagaimana orang-orang yang sering upload status rohani, tetapi apa yang dia bagikan tidak sesuai dengan kehidupannya? Apakah itu tidak masalah? Ya, masalah kita mau menilai kehidupan seseorang itu bukan hak kita. Tetapi hal positif yang kita bisa lihat bagi orang-orang yang upload status rohani, mungkin bisa jadi apa yang diupload itu juga menjadi bagian dari proses dia belajar gitu ya, proses dia juga untuk bertumbuh. Sekalipun mungkin hidupnya belum sampai ke sana. Toh kita kan juga sering begitu kadang-kadang berkat firman Tuhan yang kita dapatkan dan itu menjadi satu komitmen buat kita waktu kita mau belajar mengikuti firman itu, kita kan juga posting. Tapi apakah kita jauh lebih baik atau apakah kita sudah melakukan itu lebih dulu dan kita sudah mahir? Pasti tentu belum. Tetapi kita mengambil satu komitmen. Jadi masalah orang itu melakukan atau tidak, itu tanggung jawab dia kepada Tuhan sendiri. Tapi apa hal yang baik yang dia lakukan karena waktu orang melihat statusnya gitu ya, ya orang terberkati puji Tuhan. Jadi dia sementara membagikan kabar baik melalui status-status rohani yang dia posting. Nah, itu mungkin bagiannya. Oke, jadi kita tidak usah atau kita tidak perlu menghakimi hidup orang lain gitu ya, karena kita pun juga jauh dari kesempurnaan. Nah, apakah itu tidak masalah? Tidak masalah. Karena saya pun manusia yang berdosa juga masih posting-posting hal-hal yang rohani, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya lagi saat teduh, kemudian saya melihat, wah, firman Tuhan menyoroti kegagalan saya nih, dan memang saya gagal di bagian ini. Saya nggak sempurna di bagian ini, Tuhan, terima kasih saya diingatkan. Nah, saya posting firman Tuhan itu. Tapi saya belum melakukannya. Hmm, nggak masalah, gitu ya. Itu bagian dari proses kita. Apakah orang akan menghakimi hidup saya atau apa ya, itu pilihan dia. Tapi bagi saya yang memposting, ya bagi saya itu proses. Dan saya mau membagikan berkat firman Tuhan hari itu. Oke? Jadi masalah kehidupan seseorang, biarlah masing-masing orang mempertanggungjawabkannya. Nah, dari Gita, Kak mau tanya soal postingan foto, kayak post foto, banyak orang yang beranggapan pamer muka. Itu bagaimana Kak menyikapinya? Atau salah Kak kalau post foto dan foto di post juga dalam batas normal? Post foto nggak salah kali ya? Kalau teman-teman lihat juga di Instagram saya, semuanya muka-muka juga. Muka teman-teman saya, muka saya gitu ya. Em, tetapi kita perlu lihat juga batasannya. Karena memang kadang-kadang, biasanya salah satu cara, eh, ini karena saya S2-nya memang tesisnya banyak bicara tentang perilaku. Jadi kadang-kadang saya memperhatikan juga perilaku-perilaku orang bersosmed. Memang kadang-kadang kita bisa melihat orang apakah dia mengalami sindrom narsisme atau tidak. Itu dari postingan-postingan fotonya. Nah, itu bisa. Nah, tetapi bukan berarti posting foto kita salah begitu ya, kayak mau pamer begitu. Nah, kalau itu dari kita, kita evaluasi lah, ini saya mau pamer atau enggak ya, begitu. Tapi kalau memang akhirnya mungkin orang bisa mempelajari postingan-postingan kita, semuanya tentang muka-muka kita atau gaya-gaya. Biasanya memang ada kecenderungan-kecenderungan ya kita mau menampilkan bagian-bagian tertentu yang kita dari yang kita post begitu. Apakah itu salah atau tidak? Kembali lagi ukurannya apakah itu berguna, apakah itu membangun hidup orang lain, apakah itu untuk kepentingan orang lain, dan apakah itu memuliakan Tuhan. Ukurannya di situ kalau saya. Jadi kalau misalnya beberapa di postingan Instagram saya kan foto-foto saya, kalau misalnya saya jalan ke sini, saya posting lah begitu. Tujuan saya waktu posting ya memang untuk memperlihatkan bahwa ini loh yang saya lihat. Dan memang selalu caption-captionnya mengikuti ya begitu. Tidak menjadi masalah saudara posting foto. Tetapi memang kadang-kadang saya bisa memperhatikan story-story orang lain gitu ya. Kalau memang itu sudah terkait tadi
ada masalah perilaku, kecenderungan perilaku yang narsisme. Nah, itu perlu diawasi. Kalau kita sudah ada ke sana, mungkin bisa kita batasi. Ketimbang daripada akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain, begitu ya, mending kita posting hal-hal lain yang lebih berguna, gitu. Nggak apa-apa lah saya juga bisa posting, misalnya habis PA, kayak misalnya atau habis pelayanan kayak begini, saya posting lah foto-foto muka-muka teman-teman yang menjadi peserta ibadah, begitu ya, nggak salah, gitu. Tergantung motivasi kita waktu kita memposting itu. Kalau masalah batas normal, ya itu tadi batas normalnya. Eh, Keseringannya, intensitasnya sejauh apa itu perlu diselidiki lagi, gitu ya. Saya nggak tahu ini batas normal yang kamu maksudkan kita sejauh apa, gitu ya. Nah, lalu ini dari Vivinda, Kak, mengapa orang lebih menghabiskan waktunya lebih banyak di sosmed daripada berkumpul bersama keluarga atau teman bercerita? Iya, karena generasi ini memang pola hidupnya begitu. Pola hidup begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri memang cara hidup orang milenial dengan cara hidup orang modern itu berbeda, Dek. Kenapa? Karena kita sudah sejak kecil sudah kenal teknologi. Sementara orang-orang modern itu belum, nanti kehidupan dewasa mereka baru mereka kenal teknologi. Sehingga mereka masih lebih senang bercengkrama ketimbang bersosial media. Nah, kenapa juga banyak orang bisa seperti itu, menghabiskan banyak lebih di sosial media? Karena bisa jadi sosial media memang memberikan itu tadi, jawaban-jawaban terhadap kesepiannya, ketimbang keluarga yang bisa menjawabkan pergumulannya. Karena mungkin bisa jadi di rumah dia lebih banyak disalahkan, dia tidak didengarkan, gitu ya, sehingga larinya ya ke sosial media. Akhirnya kenapa muncul kecanduan di sosial media? Nah, itu juga karena memang banyak keluarga-keluarga yang tidak membangun proses komunikasi yang baik satu dengan yang lain sesama anggota keluarga, sehingga memang mau nggak mau ya orang larinya ke sosial media. Makanya itu yang menjadi prihatin kita gitu. Nah, salah satu cara mengupayakan supaya anak-anak milenial itu tidak banyak bergantung kepada gadgetnya, artinya dalam hal negatifnya ya, maka memang salah satu upaya yang dilakukan oleh para ahli dan termasuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang tua adalah dengan memperbanyak komunikasi kepada anak. Itu salah satunya. Ya memang karena apa ya, orang tua sudah sibuk begitu ya, sibuk kerja cari uang di luar. Apalagi kan generasi sekarang, dua-dua orang tuanya bekerja, ayah ibunya bekerja. Kalau dulu-dulu kita orang tua kita kan mungkin papa kita yang bekerja, mama kita di rumah gitu, ya. Jadi masih ada teman bercerita. Nah, cobalah juga mungkin teman-teman yang ngekos. Kan kalau sendiri di tempat kos, ya mau nggak mau pilihannya untuk berkomunikasi adalah sosial media. Begitu. Jadi memang tidak ada pilihan. Nah, bagaimana caranya? Ya memang bangunlah hidup yang berkomunitas, yang berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau memang sejauh ini pakai sosial media, ya nggak apa-apa, pakai aja. Tapi sesuai dengan batasan-batasannya. Begitu ya. Ini beda kalau misalnya memang keluarga udah nggak sehat lagi. Nah, itu bisa akhirnya memang banyak anak-anak lari ke sosial media. Dampak negatifnya itu ya. Nah, ini dari Eca. Kak, saya mau bertanya, Kak, apakah dampak bagi anak yang di bawah umur, Kak, yang sudah tahu menggunakan sosmed? Pasti ada. Dampaknya pasti ada. Karena itu memang kita sebagai orang dewasa seharusnya memberikan batasan-batasan penggunaan gadget atau sosial media kepada anak-anak, gitu ya. Salah satunya biasanya kan ada orang anaknya masih baby udah dibuatkan akun Instagramnya kan. Nah, itu kan bisa. Biasa kan begitu. Berarti artis-artis banyak tuh begitu. Anaknya masih baby sudah ada akun Instagramnya. Ya kan, untuk posting foto-foto. Motivasinya sebenarnya ya sekarang kan orang nggak pakai lagi album album foto yang kayak di rumah itu ya di print fotonya terus disimpan di album berbuku-buku gitu ya, nggak lagi kan sekarang gitu. Sekarang orang simpan memorinya itu lewat Instagram. Jadi itu bisa dipakai begitu, tetapi bisa menjadi hal-hal yang negatif dan dipakai orang ke hal-hal yang negatif. Misalnya sekarang lagi marak kan penculikan anak lewat sosial media, misalnya lewat Facebook, lewat Instagram gitu ya. Jadi makanya tadi saya bilang sebisa mungkin kita cerdas menggunakan sosial media kita. Jadi kalau misalnya kita mau posting foto ponakan atau nanti kalau teman-teman punya anak di masa yang akan datang, ya janganlah posting foto-foto yang vulgar, misalnya anak tidak pakai baju gitu ya, atau lagi memandikan anak lalu kemudian diposting, nggak usah lah. Tapi kalau foto-foto yang kalian lagi bermain bersama dengan ponakan itu nggak jadi masalah. Jadi bijak menggunakan. Karena kadang-kadang pedofil itu kan search-nya lewat sosial media. Jadi kalau memang mau menyimpan memori atau kenangan-kenangan di Instagram nggak apa-apa, tetapi memang postinglah hal-hal yang wajar
gitu ya, supaya tidak menimbulkan kriminalitas lewat sosial media. Nah, lalu ini dari Harry. Bagaimana tanggapan kakak kalau ada orang yang menyinggung sikap seseorang menggunakan ayat Alkitab di statusnya? Hmm, ya menyinggung atau tidak menyinggung kan yang tahu kan kedua belah pihak gitu. Pembaca umum yang lain mungkin nggak tahu. Yang tahu pasti adalah orang-orang yang tahu situasinya, apakah ini menyinggung atau tidak, begitu ya. Saya rasa kalau ada, biasanya memang waktu kita sakit hati atau kita lagi jengkel, kesal dengan seseorang, kalau mau singgung-singgung, paling bagus memang pakai ayat Alkitab gitu ya. Tetapi itu juga kadang-kadang kurang bijak gitu, menyinggung seseorang lewat status. Kalau saya sih, waktu kita tidak suka dengan seseorang, kita terluka dengan seseorang, kita kecewa dengan seseorang, ajaklah dia untuk berbicara. Pakai sosial media, kalau misalnya dalam masa pandemi ini ya, telepon lah, WA lah. Saya tidak suka dengan cara kamu yang seperti ini, misalnya. Jangan bikinkan status. Itu sebenarnya adalah cara yang tidak dewasa kita bersosial media. Karena bersosial media bukanlah satu tempat untuk apa ya, mengecam orang atau menjatuhkan orang lewat status-status kita. Jadi sebisa mungkin tidak menyinggung orang, apalagi kalau pakai ayat Alkitab begitu ya. Jadi kalau kita mau dewasa di dalam berelasi, waktu kita mengalami konflik dengan orang, sebaiknya ajaklah mereka berbicara face to face kah atau ya berdua begitu ya. Ya sekarang kan nggak bisa face to face ya, sekarang telepon by phone aja begitu. Jangan bikin status, sebaiknya itu. Karena jujur kadang-kadang saya memperhatikan mahasiswa, kan saya juga dosen gitu ya, memperhatikan status-status mahasiswa saya atau memperhatikan status mahasiswa-mahasiswa yang saya layani. Kadang-kadang saya menemukan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Kristen secara khusus juga tidak dewasa di dalam bersosial media. Nah, salah satunya ini tadi, menyinggung seseorang pakai ayat Alkitab. Biasa kan akhirnya, apalagi kalau misalnya kadang-kadang saya tahu ceritanya begitu, saya tahu masalahnya. Kenapa dia munculkan satu sini? Kayaknya ini yang disinggung ini ya. Saya kan akhirnya juga terpancing begitu ya. Biasanya begitu. Nah, sebaiknya jangan. Jadi dewasalah di dalam menggunakan sosial media. Kadang-kadang saya juga jujur teman-teman, kadang-kadang saya juga melatih diri dan memaksa diri untuk akhirnya memposting hal-hal yang sifatnya positif di status saya, bukan hal-hal yang negatif. Sebisa mungkin begitu. Kadang terpancing, bisa kan kita kadang-kadang waktu kita emosi terhadap seseorang, kita mau melampiaskannya dalam bentuk status begitu ya. Awal-awal saya juga kadang-kadang terpancing begitu, tapi lama-lama Tuhan ini tidak bijaksana, ini tidak berguna, justru akan semakin memperparah konflik. Jadi akhirnya saya urungkan, hapus nggak jadi. Malah mungkin lebih posting yang lain-lain aja gitu yang lebih positif. Jadi teman-teman bisa memilih WA-mu, Instagram-mu, Facebook-mu mau berwarna apa? Mau berwarna positif atau mau berwarna negatif? Itu pilihanmu. Kamu yang memilih statusmu, storymu, kau mau isi dengan hal-hal apa, itu pilihanmu. Kalau saya memilih mengisi story-story saya, Instagram saya, Facebook saya dengan hal-hal yang berguna. Hal-hal yang memberkati banyak orang. Saya bisa share informasi banyak di sana. Kalaupun ada status-status, ya kadang-kadang bisa juga saya pakai untuk menjadi hiburan bagi beberapa orang. Saya tag beberapa orang gitu. Kesenangan gitu ya. Untuk kalaupun ada humor-humor, lucu-lucuan, saya bisa posting di Instagram saya, di story saya. Kemudian saya tag orang. Itu enggak apa-apa, sewajarnya. Tapi kalau akhirnya menghina orang, kemudian menyampaikan ujaran kebencian melalui sosial media, saya rasa itu tidak tepat. Itu pilihan kita sebagai seorang mahasiswa Kristen. Sosial media kita mau warnanya positif atau negatif, itu pilihan kita. Mau isinya kabar baik atau kabar buruk, gitu ya. Nah, itu pilihan teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jawab buat teman-teman. Kiranya teman-teman bisa semakin bijaksana menggunakan sosial media, tidak diperbudak oleh sosial media, tetapi kendalinya ada di tangan kita. Kapal yang besar itu bisa dikendalikan oleh um, kemudi yang kecil, gitu ya. Jadi kita juga bisa mengendalikan
semua isi-isi sosial media kita dari jari-jari kita. Nah, itu pilihan. Nah, teman-teman mau bijak atau tidak ada di tangan teman-teman. Saya menutup bagian sharing firman Tuhan hari ini dengan kembali membacakan satu bagian firman Tuhan untuk teman-teman. Seperti kata Paulus, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Jadi, gunakanlah prinsip-prinsip yang Alkitabiah waktu kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Seperti tadi yang saya bilang, saya ulang lagi gitu ya, supaya teman-teman ingat apakah itu berguna, apakah itu membangun, apakah itu untuk kepentingan orang banyak, dan untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Supaya waktu kita melakukan itu, mereka beroleh selamat. Jangan jemu-jemu untuk menyampaikan kabar baik melalui sosial media kita, teman-teman. Ketimbang menjadi budak sosmed gitu ya. Mari kita menjadi budak-budak Tuhan yang terus membagikan kabar baik bagi banyak orang melalui sosial media yang Tuhan karuniakan bagi kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah boleh izinkan untuk kami alami selama kami beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk diskusi-diskusi yang boleh terjadi di antara kami melalui sosial media ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mengaruniakan teknologi yang begitu luar biasa sebelum pandemi ini. Sehingga ketika pandemi ini ada, kami bersyukur karena teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami dapat kami pakai untuk bisa berguna bagi hidup orang lain, membangun hidup orang lain, sehingga orang lain pun juga memuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal-hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Terlebih lagi hari ini kami memohon Tuhan, karuniakan kami hikmat supaya kami berhikmat di dalam menggunakan sosial media kami. Bukan untuk hal-hal yang jahat, tetapi untuk hal-hal yang baik yang bisa membangun kehidupan orang lain. Tolong kami supaya apa yang kami gunakan ini bisa berguna bagi banyak orang. Tolong kami supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan juga bagi kami 24 jam ini dapat kami pakai untuk hal-hal yang berguna, bukan untuk hal-hal yang gabut atau hal-hal yang nggak jelas di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, saya kembalikan kepada MC, silahkan.
Ya teman-teman, kayaknya Mika lagi bermasalah jaringannya. Ya selanjutnya kita akan doa syafaat. Ya, minta kesediaannya Naldi untuk doa syafaat. Iya, Pak. Salam, selamat malam. Mari teman-teman, setiap hari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu melimpah, yang terus kami rasakan. Bapak, di saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia saat ini menghadapi pergumulan COVID-19 ini, Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para medis, pemerintah, dan semua pihak yang terkait dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan. Agar Tuhan senantiasa tetap memberikan kesehatan, memberikan kebijakan dan hikmah kepada mereka, Tuhan, dalam mengambil tindakan ke depan, Tuhan. Bapak di surga, juga kami berdoa Tuhan buat kegiatan Paskah kami ke depan ini, Tuhan, yang akan kami laksanakan berbeda dengan tahun yang lalu, di mana kami melaksanakan dengan bagi-bagi sembako melalui Paskah ini, Tuhan. Engkau yang diarsa berani peduli. Kami berdoa Tuhan, semua teman-teman pengurus, anggota, dan bahkan juga teman dan kakak dari alumni agar boleh berpartisipasi dan mendukung kegiatan itu. Bapak di surga, kami juga berdoa buat kakak teman-teman yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, Tuhan. Hanya Tuhan selalu berikan kekuatan, berikan kesehatan dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia sekarang, Tuhan. Biar Tuhan berikan umur panjang hati dalam segala kehidupan, Tuhan. Surga, kami juga mau berdoa buat kesetiaan pembina, pengurus, pendamping dalam mengerjakan pelayanan di kampus ini, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan hati untuk tetap setia melayani di kampus ini, Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami membutuhkan Juli di kampung Tuhan, di mana dia berada dalam kondisi sakit, Tuhan. Biarkan kami untuk melihat kondisinya, Tuhan. Tuhan sangat, Tuhan, melihat segala kondisinya. Biarlah Tuhan berkati segala makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang diberikan, Tuhan. Biarlah Tuhan berkati agar ada Juli bisa mengalami kesembuhan hanya daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kelompok kecil yang ada di kata Tuhan, agar tetap setia berPA melalui medsos, ya Tuhan. Tengah kondisi sosial setting ini, Tuhan, biarlah mereka selalu diberikan kerinduan tetap setia mengerjakan tugas dan panggilan mereka tuh, mengerjakan yang Tuhan sudah percayakan buat mereka. Bapak di surga, kami juga mau berdoa setiap kakak-kakak, alumni dimanapun berada, Tuhan. Biarlah tugas dan tanggung jawabnya selalu diberkati dan selalu dimampukan oleh Tuhan. Bapak di surga, terima kasih
Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang selamat kehidupan kami hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Kak Ronald. Mungkin tadi bermasalah ya jaringannya saya. Jadi saat ini kita akan masuk untuk respon firman dan doa syafaat tadi. Mari kita nyanyikan pujian Engkaulah Tuhan. Yesus kau
Kita akan masuk doa penutup dan berkat kepada Kak Feni Amelia Wongsong, Eskom MA, dengan kasih dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa. Segala puji dan segala syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu bagi kami sehingga kami boleh ada bersama-sama di dalam media ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Kami bersyukur untuk teman-teman yang boleh melayani, dan biarlah ya Tuhan ketika kami belajar akan bagian ini, Tuhan menjadikan kami orang-orang yang lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada dunia ini. Lebih mengikuti apa yang Tuhan perintahkan daripada mengikuti dunia ini. Jikalau kami pun harus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam bersosial media, maka biarlah ya Tuhan kami pakai itu untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu, sehingga setiap orang boleh mendapatkan dan boleh mendengarkan akan kabar baik melalui setiap apa yang kami sampaikan melalui sosial media kami. Kiranya ya Tuhan Engkau pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah pemeliharaanmu dan anugerahmu bagi setiap kami akan terus memelihara kami, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Feng, dan terima kasih juga buat teman-teman, kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Nah, teman-teman bisa bagikan jawaban teman-teman atau kakak di grup chat. Jawabannya hasil refleksi. Sangat mungkin Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain yang membacanya. Terima kasih buat teman-teman. Ini saya juga mau mengingatkan buat kegiatan yang PMKOS Anikarsa yang tentang berani peduli masih open donasi sampai minggu depan untuk membantu teman-teman kita yang mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung dan lebaran di kos saja.